Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini alhamdulillah saya Agus Surahman, akademisi hukum, berada di sini bersama-sama para pakar. Satu, Pak Najwar Najarudin sebagai aktivis LSM, kemudian Bapak Dr. Muhair Pakana SEMM, juga ini adalah ekonom Muhammadiyah. Kita di sini akan membahas tentang bagaimana ekonomi Indonesia yang saat ini sudah melenceng jauh dari konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, dan kita sepertinya sekarang sudah masuk atau berpihak kepada ekonomi kapitalis dan liberalis. Nah, yang pertama saya akan mengajukan dan minta keterangan kepada Bapak Najwar Najarudin, bagaimana kira-kira menurut pendapat Bapak tentang hal itu? Ya, terima kasih Pak Agus. Gini, ini sebenarnya istilah melencengnya ekonomi ini memang sudah terlalu jauh, dan kita perlu mengingatkan masyarakat, kita perlu melakukan sesuatu untuk merubah supaya apa yang kita lakukan itu bisa mencapai namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan tujuan akhir kita ke sana. Kalau misalnya kita biarkan begini, ini jarak antara yang kaya dan miskin ini akan makin jauh, dan yang menikmati sumber daya alam kita yang melimpah ini hanya segelintir orang. Sementara kita lihat rakyat kita sebagian besar hidup susah, sementara yang lainnya hidup berlimpah, berlebihan, dan mereka ini karena sayangnya tidak punya semacam sense of terhadap nasib anak bangsa kita ini. Makanya saya berinisiatif dengan teman-teman dulu ingin melakukan perubahan yang lebih keras supaya timbul kesadaran kolektif masyarakat bahwa ini kita perlu ada sesuatu yang baru untuk menjalankan atau melakukan kegiatan ekonomi di negara. Tadi saya mendengar ada ketimpangan yang sangat jauh antara yang miskin dan yang kaya. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, udah kita hampir tahu semuanya bahwa mungkin hanya 10-20% yang menguasai 80% dari kehidupan ekonomi kita, juga sumber daya alam kita. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah caranya bagaimana agar pendistribusian daripada kue kita ini terasa oleh masyarakat? Kan kalau ada dulu kan ada istilahnya menetes ke bawah. Nah, tapi di dalam kenyataannya kan ternyata tidak sampai ke bawah. Ke bawah itu hanya sekecil aja, ya. Trickle down effect itu tidak efektif ternyata, Pak. Iya. Nah, kira-kira menurut Bapak gimana? Iya, betul sekali bahwa memang kita lihat sendiri dalam kenyataan di lapangan bahwa memang tidak terjadi namanya trickle effect gitu ya. Masalahnya sebenarnya sudah banyak sekali model-model negara yang berhasil untuk melakukannya. Kuncinya bagi saya satu aja, kemauan politik tidak ada. Political will-nya, Pak. Political will-nya nggak ada. Kemudian bagaimana caranya? Kita harus berkuasa untuk merubah itu kuncinya di sana. Nah, silakan Pak. Mungkin Bapak bisa lebih menjelaskan secara detail apa yang dikatakan tadi oleh Bapak itu, adanya kesenjangan yang terlalu dalam, terlalu luas gitu antara yang kaya dan yang miskin, bagaimana pendistribusiannya sehingga tidak terlalu jomplang gitu. Iya, terima kasih Pak Agus. Pak Najwar pernah mungkin 15 tahun lalu Pak Najwar itu membuat sebuah ide revolusi ekonomi. Nah itu Pak. Coba tolong menjelaskan maksudnya itu apa? Revolusi ekonomi, dan maksudnya itu kembali kepada konstitusi kita dan kepada ekonomi Pancasila.
Tadi Pak Nasar sudah nyampaikan tentang keadilan sosial, keadilan ekonomi. Itu kan ada dua, Pak. Iya. Pertama ada kembali kepada ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila itu kan muaranya pada keadilan. Iya. Kalau kita cermati sila demi sila, itu kan ketuhanan. Jadi ekonomi kita harus kembali kepada ketuhanan dulu. Kemudian yang kedua kemanusiaan. Jadi harus berkemanusiaan, tadi berketuhanan. Kemudian yang ketiga itu adalah nasionalisme, persatuan. Jadi karakter persatuan diutamakan. Kemudian keempat itu kerakyatan, demokrasi, ekonomi. Iya. Nah setelah 1, 2, 3, dan 4 kita kerjakan, maka kalau kita konsisten dengan itu, maka akan muncul namanya keadilan. Memang sengaja the founding fathers kita itu menempatkan keadilan sosial itu di belakang. Iya. Setelah ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, dan kerakyatan ditegakkan. Nah, kenapa muncul ketidakadilan sosial maupun ekonomi? Mungkin karena sila 1, 2, dan 3, dan 4 itu tidak bergerak dengan baik. Bahkan biang sebenarnya ketidakadilan di tanah air kita itu ketika terjadi monopoli politik dan monopoli ekonomi. Ada semacam persekongkolan antara oligarki politik maupun oligarki ekonomi. Itu bercumbu, itu bersatu. Memang seolah-olah ada demokratisasi, ada reformasi, tapi kan ujungnya kelihatan demokrasi, banyak partai setelah reformasi ini, sekian puluh tahun, sejak 98, kelihatan hiruk pikuk demokrasi terjadi. Tapi kan itu kan sangat aksesoris, dan yang terlihat ujungnya adalah oligarki politik. Dan mereka yang punya kekuatan non finansial itu agak sulit masuk ke akses oligarki politik, sehingga di politik itu ada dinasti politik, dan itu yang berkuasa, dan itu kan berkumpul. Nah, hanya beberapa orang. Jadi artinya reformasi itu hanya melahirkan oligarki politik. Di sisi lain, memang dari dulu ada oligarki ekonomi. Nah, oligarki ekonomi ini baru bisa berjalan dengan baik kalau dia dapat fasilitas dari oligarki politik. Dan oligarki politik akan bisa bergerak itu kalau didukung dengan oligarki ekonomi. Nah, oligarki ekonomi itu ya sekitar 40 orang lah. Kalau misalnya lebih ekstrim ya naganya 9 naga. 9 naga, gitu ya. iya, 9 naga. Kalau dalam teori, saya pernah meminjam teorinya siapa pengamat ekonomi dari politik ekonomi, Winters. Itu membuat namanya MPI, Material Power Index. Beliau mengatakan, jadi judul bukunya itu oligarki. Tahun 2005, kata Winters, dengan pendekatan Material Power Index itu menghitung indeksnya, bahwa 40 orang terkaya itu kekayaannya di tahun 2005 itu 20 miliar US dollar. Kemudian beliau hitung lagi tahun 2017, artinya 12 tahun berikutnya kekayaan 40 orang ini adalah 119 miliar US dollar. Jadi dalam waktu 12 tahun terjadi kenaikan konsentrasi ke 40 orang itu sebesar 120 miliar. Nah, perkiraan saya tahun 2023 ini, yang dulunya tahun 2017 itu jumlahnya 119 miliar,
US dollar tentu, ini mungkin sudah sampai 250 atau mungkin 300 miliar US dollar dikuasai oleh 40 ini. Walaupun 40 ini ada yang berganti-ganti, saya nggak usah disebutkan siapa 40 orang ini. Nah, dalam buku lain, Jeffrey Winters juga melihat konteks MPI ini, Material Power Index ini, pada tahun 2005, kata beliau, satu orang kaya, kekayaannya sama dengan 1 juta orang rakyat Indonesia. Jadi satu orang, saya misalnya orang kaya, kekayaan saya sama dengan 1 juta orang, tahun 2005. Kemudian 2017, itu 1 orang sama dengan 8 juta. 8 juta. Hebat ya. Nah, perkiraan saya mungkin tahun sekarang ini udah sampai 25. 25. Satu orang sama dengan 25 juta. 25 juta orang. Artinya kalau dilebarkan 100 juta orang sama dengan 4 orang. Nah, gitu. Jadi 4 orang kaya kekayaannya sama dengan 100 juta. Iya. Ya. Jadi Penduduk kita cuman 270 lebih kan? Kayak gitulah. Ini kan survei yang dilakukan oleh Jeffrey Winters. Artinya ini kan ketidakadilan. Ketidakadilan yang disebabkan tadi terjadinya kolaborasi antara 40 ini mensupport kekuatan politik. Karena kekuatan politik butuh amunisi. Terus terang sekarang apapun kandidasi, parpol pun kalau nggak bersentuhan dengan 40 ini agak sulit. Nah, tentu kalau oligarki atau dinasti politik ini berkuasa, ada konsensi. Pasti 40 ini itu akan minta, dan itu terjadi sampai di daerah. Ada politik ekonomi balas budi, itu pasti. Karena dalam ekonomi itu tidak ada makan siang gratis. Nah, tidak ada. Ya seperti itu, Pak. Inilah yang memunculkan ketidakadilan tadi, yang mentorpedo. Saya istilah torpedo ini saya ingat almarhum Rizal Ramli, yang menerpedo Pancasila itu adalah ya ini tadi. Istilah saya itu bagaimana dui fungsi oligarki politik dan oligarki ekonomi itu dipisahkan. Kalau dulu kan ada dui fungsi TNI, nah sekarang dui fungsi oligarki politik dan dui fungsi oligarki ekonomi harus dipisahkan. Kalau enggak, sampai kapanpun politik kita akan seperti ini. Maaf Pak, itu nomor 1. Nomor 2, tadi disampaikan oleh Pak Agus tentang pasal 33. Mungkin pasal 33 ini solusi, Pak. Saya teringat persis pasal 33 ayat 1-nya kan itu mengatakan perekonomian disusun. Ya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ini jelas sekali ada diksi, ada kata disusun. Disusun itu ada kata di, ada imbuhan ya. Di artinya itu harus ada intervensi negara. Disusun artinya tidak boleh ekonomi itu diserahkan ke pasar. Free market. Jadi harus disusun, artinya diatur. Siapa yang ngatur perekonomian ya? Tadi perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Disusun menjadi usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Nah, konteks inilah koperasi yang harus bermain. Karena pasal 33 ayat 1 kekeluargaan, kebersamaan itu pasti koperasi. Hanya masalahnya kan koperasi tidak ini. Jadi solusi menurut saya untuk mengurangi kepincangan, ketimpangan, koperasi dimainkan. Sepanjang koperasi tidak diberikan tempat, menurut saya jangan berharap keadilan sosial itu bisa tegak. Saya kira gitu, Pak. Saya pikir tadi menarik sekali ya penjelasan dari Pak Muher ini tentang bagaimana kontribusi daripada
ekonomi itu dikuasai oleh segelintir orang. Nah, tadi Bapak ada sedikit mengatakan bahwa oligarki politik dan oligarki ekonomi. Nah, saya juga pernah mendengar nih dari Bapak tentang korporatokrasi, ya, korporatokrasi yang mungkin mengacu kepada teorinya John Perkins di dalam bukannya Composition of Economic Hitman, ya Pak ya? Iya. Nah, menurut Bapak, apakah itu terjadi Pak sekarang di Indonesia? John Perkins itu tahun 2002 nulis buku ya Pak tentang kleptokrasi ya, kleptokrasi dan korporatokrasi. Iya. Artinya gini Pak, ini kan beliau ini kan John Perkins ini pernah di Amerika punya jabatan khusus Pak. Kemudian dijadikan intel ke berbagai negara berkembang. Dan di negara berkembang orang nggak tahu John Perkins ini. Kemudian dia sadar, kemudian menggugat tatanan dunia. Nah, beliau berkesimpulan bahwa karena dia yang dia yang melaksanakan tugas-tugas dari Amerika itu Pak, menjadi boneka-boneka. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan asing ya secara politik itu membuat boneka-boneka di negara-negara berkembang. Saya agak yakin ya, setiap kontestasi politik di negara-negara yang mungkin negara yang kayak Indonesia yang kaya raya atau mungkin India, peran-peran negara asing itu ikut Pak. Ya mungkin sudah ada di buku itu sudah beliau membuka lebar ya bagaimana peran beliau ketika dia tugas di Indonesia, ketika mempengaruhi Pak Harto, investor datang ke sini, misalnya bicara tentang misalnya Freeport Pak, itu dan hampir semua negara dia kupas gitu Pak ya di ini bagaimana peran-perannya dia, bagaimana Amerika itu berperan sedemikian rupa menguasai ekonomi negara-negara berkembang yang kaya kayak gitu Pak. Nah, walaupun sudah sekian puluh tahun yang lalu Pak, saya masih agak yakin ya permainan itu mungkin ya bukan saja Amerika ya Pak, mungkin bisa jadi ada kekuatan baru misalnya China. China juga buat boneka-boneka karena mereka kekuatan duit sekarang Pak. Jadi mungkin bisa jadi menebar duit, menebar pengaruh kepada kandidasi paslon. Saya nggak berani nyebut bisa gitu ya. Bisa jadi lewat antek-antek lewat perusahaan-perusahaan yang memang sudah ditanamkan di Indonesia karena Amerika atau negara-negara kayak Cina pasti punya pengaruh punya kepentingan ya Pak, kepentingan dengan ini. Caranya adalah menanamkan kalau dalam perang namanya proksi Pak ya. Jadi dia tanamkan di dalam. Nah itu yang muncullah korporatokrasi. Jadi ketika misalnya si A menang, bukan saja si naga ini, bisa jadi si naga tadi atau si 40 ini juga bagian dari boneka dari luar, bisa jadi gitu Pak ya. Karena Pak Agus mengingatkan saya John Perkins, itu yang dia kupas Pak. Besar kemungkinan, saya belum riset Pak ya, besar kemungkinan itu bermain dalam konteks suasana seperti ini. Gitu Pak. Oke, terima kasih. Nah, saya kembali ke Bapak. Mungkin sekarang ini sepertinya negara kita ini mau ditarik mundur Pak. Mau ditarik mundur jadi negara demokrasi menjadi negara yang kekeluargaannya yang betul-betul nepotisme Pak. Bagaimana menurut pendapat Bapak ketika Jokowi melaksanakan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi melalui pamannya Gibran, kemudian merubah aturan agar Gibran Raka Buming Raka ini melaju dengan mulus untuk menjadi wakil presiden. Pendapat Bapak gimana? Ya ini agak sulit menjawabnya, tapi begini. Kita kembali ke masa lalu. Kita tahu struktur ekonomi kita zaman dulu itu kan ada
tiga kelas. Iya. Kelas pertama itu namanya penguasanya itu namanya VOC. Iya. Dialah pengusaha besar ekonomi Indonesia. Kemudian ada orang tertentu yang menjadi perantara Iya. dengan pelaku produksi di lahan-lahan pertanian. Dan itu berulang sekarang. Iya. Dan itu berulang gitu. Dan itulah yang menyebabkan VOC itu kan sebenarnya kan kaki tangan Iya. kerajaan Belanda. Iya. Nah, sekarang VOC baru inilah sebenarnya itu yang membuat struktur yang seperti Bapak bayangkan tadi. Saya tidak yakin bahwa beliau-beliau yang Bapak sebut tadi itu adalah pelaku utama, tidak. Saya yakin itu hanya orang yang ya dimunculkan Proksi, untuk ya. menguasai ekonomi. Iya, iya, Itu saja. Iya. Baik, cukup menarik dari kita diskusi-diskusi ini dengan Bapak. Mungkin apa masih ada Mas waktu, Mas? Masih ada ya. Nah, mungkin saya ingin meminta statement terakhir. Nah, atau pertanyaan terakhir saya. Nah, kalau seperti Bapak Muhair tadi mengatakan bahwa kita back to konstitusi, Pak. Artinya Undang-Undang Dasar 45 ini pasal 33 terutama adalah jadi soko gurunya ekonomi Indonesia. Tapi dalam kenyataannya ekonomi kita ini nggak pernah besar, gitu. Terus ekonomi Pancasilais yang juga sudah dianut oleh founding father kita seperti Pak Hatta, kemudian Prof. Mubiarto sampai almarhum meninggal, memperjuangkan agar jangan sampai Undang-Undang Dasar 45 dirubah menjadi liberal. Nah, tetapi kenyataannya tidak bisa, dan orang sering mengatakan apa tuh ekonomi Pancasila itu mah just dreaming masa lalu gitu kan. Just dreaming masa lalu, kenyataannya sulit. Nah, saya mohon Bapak Muhair sedikit memberikan pencerahan kepada kita tentang itu. Di beberapa negara Pak ya, yang dianggap kampiun kapitalisme, baik di Eropa maupun di Amerika, justru soko guru ekonomi yang menurut istilah kita di Indonesia, di sana itu maju pesat. Iya. Di Eropa, negara-negara Skandinavia, saya juga pernah baca beberapa bulan lalu ada perusahaan besar di Spanyol itu koperasi nomor 3 terbesar di Spanyol, di negara Skandinavia juga koperasi yang menguasai gitulah Pak. Koperasi ini kan kolektivisme Pak ya, artinya tidak dimiliki 1-2 orang gitu, dimiliki bersama. Kenapa di sana yang tidak mengenal ekonomi Pancasila, tidak mengenal pasal 33, tapi hidup? Padahal kita klaim di sana negara liberal, ya di negara yang tidak berada, tidak Islami lah gitulah, tidak Islam gitulah. Tapi koperasi hidup dengan kolektivisme. Artinya kalau di tanah air kita ingin menganggap bahwa bicara ekonomi koperasi, ekonomi konstitusi atau ekonomi Pancasila atau pasal 33 dianggap masa lalu, saya kira dipertanyakan nasionalisme ininya Pak, nasionalismenya. Kok kenapa negara lain yang dianggap kampiunnya kapitalisme bisa hidup? Nah, kenapa di Indonesia yang dianggap kearifan lokalnya ada gotong royong, itu kok nggak bisa hidup? Saya kira masyarakat bisa menghidupkan itu, hanya memang keputusan politik Pak. Nah, saya pernah mengkritik IKN Pak. Saya nggak masuk perdebatan di paslon Pak ya. Di satu pasal di situ pun tidak menyebutkan koperasi Pak. Saya pernah diundang oleh sebuah fraksi Pak, 2 fraksi waktu penyusunan revisi undang-undang IKN, tolong masukkan koperasi, karena yang disebutkan di sana di pasal 16A
bahwa HGU, HGB itu kan 190 tahun Pak. HGU dan HGB 160 tahun. Tapi itu peruntukannya PT Pak, perusahaan-perusahaan, dan itu asing Pak. Padahal itu kan koperasi kalau dikasih karpet hijau ke sana itu juga bisa. Atau mungkin bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Sama dengan misalnya ya, saya tuh rindu misalnya ketika buat tol, ada kan rest area, itu bisa koperasi kok di nggarap apa namanya rest area, tapi kok kenapa PT-PT atau paling tidak koperasi-koperasi lokal dilibatkan. Jadi banyak kebijakan-kebijakan ekonomi kita itu menganggap bahwa koperasi itu masa lalu. Nah, sepanjang koperasi dianggap masa lalu, tidak akan bisa tegak keadilan sosial Pak, dan oligarki pasti akan berkecambah terus menerus. Jadi solusinya itu balik kepada pasal 33 ya, konsisten aja itu Pak. Jangan dianggap sebagai nostalgia, sebagai masa lalu, itu subversi namanya. Saya kira itu Pak Agus. Ya, baik, menarik sekali penjelasan Bapak. Nah, yang saya ingin terakhir juga tanyakan untuk Bapak berdua, mungkin terakhir pertanyaan saya, dan mungkin Bapak juga sekalian nanti statement akhir dari pembicaraan kali ini adalah bagaimana dengan sistem global Islam ekonomik yang sedang bertumbuh di dunia, yang pernah ditanyakan sama Gibran itu sampai Pak Muhaimin itu agak karena memang pertanyaannya pertanyaan cerdas cermat itu, bukan pertanyaan untuk seorang wakil presiden yang harus menjelaskan, mengelaborasi dia punya visi dan misi ya. Itu pertanyaan anak SD yang itu cocoknya cerdas cermat itu. Ya, jadi siapa yang cepat, cerdas, itu kan akronim yang rumit. Rumit. Nah, kemudian Pak, bagaimana nih untuk Bapak berdua tentang ekonomi syariah ini dengan kaitannya dengan ekonomi yang konstitusional nih Pak? Apakah bertentangan atau memang harus bersatu Pak? Silakan mungkin dari Bapak dulu. Iya, terima kasih. Ini sebenarnya ekonomi syariah itu kan nilai. Nilai yang ingin diterapkan dalam ekonomi syariah adalah pertama, orang menenggang, artinya ingin bekerja sama dengan orang lain, tidak ingin untung sendiri, tapi harus dengan adil. Dan keadilan itulah sebenarnya sumber atau fondasi ekonomi syariah itu. Selama itu, makanya dalam setiap transaksi dalam ekonomi syariah itu kan disyaratkan saling meredoi, saling suka, itu kan itu yang paling ini. Tapi kalau ada yang kemudian ada transaksi karena dia punya duit banyak, punya aparat yang bisa dikerahkan, orang dipaksa, itu jauh sekali di syariah itu nilai-nilai itu yang sekarang kita lihat sudah sangat dilanggar jauh oleh. Jadi menurut Bapak mungkin ekonomi konstitusi ini harus diselimuti atau diarwahi gitu, diarwahi oleh nilai-nilai keislaman. Iya betul. Ya, kira-kira gimana Pak menurut Bapak? Saya kira kompatibel Pak ya, ekonomi Pancasila dengan ekonomi Islam Pak. Saya sebut tadi ketuhanan itu jelas tauhid Pak ya. Nggak usah kita bicara berapa ayat tentang tauhid di Quran, kemudian kemanusiaan juga ada ayat-ayatnya, kemudian nasionalisme itu saya kira ada semua Pak. Jadi kompatibel lah. Apapun ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, apalagi keadilan Pak cukup banyak. Kata Prof. Quraisyah ada 56 kata adil dalam Al-Quran, begitu Pak ya, dan segala macam turunannya. Jadi memang tidak bisa dipertentangkan lagi antara Pancasila dengan ekonomi Islam. Begitu juga dalam ekonomi konstitusi. Kalau Pak Jimli itu kan membedakan ekonomi Pancasila itu adalah sila-sila tadi, sila 1, sila 2, sila. Kalau Pak Jimli juga mengatakan ekonomi konstitusi artinya yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, kata beliau. Nah, pijakan kita misalnya pasal 33 lagi Pak, itu kan syirkah. Kemudian syirkah, kemudian ta'awun, ya Pak, kerjasama. Kemudian saya terkesan dengan
Itu rumusan asli Bung Hatta ya Pak ya. Iya. Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam. Ketika Bung Hatta ditanya, itu inspirasinya ada sebuah hadis. Jangan diserahkan ke swasta, air, api, dan rumput. Ya, kalau itu diserahkan artinya pangan itu jangan diserahkan kepada swasta. Api itu BBM jangan serahkan ke swasta. Iya. Kemudian air itu jangan serahkan ke swasta. Jadi bumi air itu terinspirasi dari situ, Iya, Pak. iya. Artinya Bung Hatta walaupun tidak memasukkan hadis-hadis dalam pasal 33, itu tersirat memang ketika membaca itu hadis itu, Pak. Iya. Artinya agak sulit lagi mempertentangkan. Kalau maaf ya Pak, dalam konteks Muhammadiyah itu ada namanya Darul Ahdi Wasyahada. Iya. Negara kita itu negara kesepakatan, negara konsensus. Jadi tempat kita bersama. Jadi jangan lagi ada yang ingin di pikirannya menghapus Pancasila. Itu pertama ahistoris, ya ahistoris. Justru Pancasila ini menjadi perjuangan kita bersama, semua etnis, semua suku, dan semua agama harus sama-sama menjunjung tinggi ini. Saya kira Baldatun Thayyibun wa Rabbun Ghafur bisa terbentuk dengan rahmatan lil alamin dengan ekonomi Pancasila ini, Pak. Menurut saya gitu. Baik, untuk statement terakhirnya Pak, barangkali bisa di... Ya memang kita sebagai orang yang masih peduli, masih concern dengan perekonomian, harusnya setiap saat kita harus melakukan semacam pencerahan buat masyarakat, sehingga masyarakat muncul kesadaran kolektifnya, sehingga dia, ini kan sebenarnya kita hidup dalam situasi yang tidak wajar. Iya. Menyimpang, masa di negara kaya kita miskin gitu. Nah, itu kan nggak benar. Iya. Dan itu harus kita selalu berikan pencerahan masyarakat supaya muncul kesadaran kolektif masyarakat, kemudian gerakan masyarakat untuk merubah dirinya. Iya. Karena kan dalam Quran dikatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaumnya sendiri tidak mau merubahnya. Ini dulu kita harus sadarkan, dan itu bisa kemudian bisa dijalankan kalau penguasanya juga memahami itu gitu. Ya, oke. Silakan Bapak, statement terakhir Ya penutup. jelas balik kepada konstitusi kita dan Pancasila kita. Kemudian yang kedua, kita diingatkan oleh Pak Naswar tentang sumber daya alam. Jangan sampai ada teori Pak dalam ekonomi kutukan sumber daya alam. Nah, jangan sampai dengan kekayaan kita membuat kita terkutuk. Artinya kita manja, ya punya nikel, punya minyak, macam-macam sumber daya alam, akhirnya kita merasa manja, akhirnya kita dikutuk, tidak pernah kaya-kaya. Gitu. Akhirnya berantem, Pak. Biasanya negara-negara yang kaya secara sumber daya alam, ujungnya berantem, Pak. Nggak usah ditemu di kawasan mana, gitu ya. Tapi saya khawatir itu aja, Pak, kalau tidak dikelola dengan baik. Saya kira itu. Baiklah, statement terakhir seperti itu. Jadi saya boleh menyimpulkan dari pembicaraan kita semua bahwa back to konstitusi dengan napas syariah, saya rasa mungkin itu yang menjadi keharusan dilakukan oleh Indonesia ke depan, dan kita membuang teori-teori ekonomi yang kapitalis. Mudah-mudahan teorinya Fukuyama dan history yang berakhir dengan demokrasi liberal, ya kita tidak terjebak dengan kesimpulan dari Profesor Fukuyama. Saya rasa terima kasih Bapak telah hadir di sini memberikan petuah-petuah untuk bagaimana ekonomi Indonesia ke depan. Mudah-mudahan semua pembicaraan di sini ada manfaat dan barokahnya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Makasih Pak Naswar.